Halo, Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu ada di dalam damai sejahtera-Nya, di dalam damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pemberitaan firman kali ini kita akan berbicara tentang satu hal yang sangat menarik dalam kehidupan kita, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Secara khusus kita akan berbicara tentang keuntungan hidup bergaul dengan Allah. Pernahkah Bapak Ibu mendengar keuntungan hidup bergaul dengan Allah? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kali ini kita bersama-sama akan melihat kebenaran firman Allah berkenaan dengan keuntungan hidup bergaul dengan Allah. Keuntungan hidup bergaul dengan Allah. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Roh Kudus, hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus yang menolong memberkati pemberitaan firman dan setiap hati jemaat-Mu, mereka boleh ditolong dan dipimpin oleh Allah. Kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir. Urapilah hamba-Mu sekali lagi, teguhkan dan kuatkan dalam menyampaikan pesan Tuhan. Berkati juga semua jemaat-Mu yang mendengar dan juga saudara-saudara kami semuanya yang mendengar dimanapun mereka berada. Kami berdoa supaya mereka boleh mendapatkan keuntungan ketika mereka memutuskan untuk hidup bergaul dengan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap hidup manusia itu merindukan yang namanya sukses, berhasil, keuntungan. Ya, saya percaya Bapak Ibu juga mengalami kehidupan yang demikian, merindukan sebuah keuntungan, kehidupan yang menguntungkan di dalam hidup ini. Nah, sampai-sampai saudara di masa pandemik ini, orang yang biasanya nggak berjualan, suka nggak suka, mau nggak mau, ikut terlibat untuk berjualan dengan aplikasi di HP-nya masing-masing, dengan harapan apa? Mereka mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya itu. Nah, saudara, kenapa? Karena ada keuntungan. Itu sebabnya mereka perjuangkan untuk boleh mendapatkan keuntungan itu. Nah, apakah saudara di dalam kehidupan Kristen ketika orang itu hidup bergaul dengan Allah tidak ada keuntungan? Mungkin banyak orang akan berkata tidak ada keuntungan. Tetapi sesungguhnya ada keuntungan ketika orang hidup bergaul dengan Allah. Mari kita perhatikan saudara di dalam bagian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 5 ya, ayat yang ke-18 sampai 24. Dikatakan demikian dalam Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai 24. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok, dan Yared masih hidup dengan 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Wah, keren saudara ya, 960 tahun. Wah. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Nah, sampai di sini bacaan kita saudara, keuntungan hidup bergaul dengan Allah. Ada keuntungan Bapak Ibu, orang hidup bergaul dengan Allah. Dalam kehidupan Henok tidak banyak diberitakan, tidak banyak disampaikan hal lain, kecuali apa? Dia hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah. Itu yang didengungkan dalam beberapa ayat yang ada. Dalam kehidupan dia yang termasuk usia parubaya, ia harus meninggalkan dunia ini dalam usia 365 tahun. Ini termasuk muda saudara, dibanding dengan orang tuanya, anak-anaknya, cucunya, mungkin kakek neneknya, kakek buyutnya, mereka sampai 800-900-an tahun. Jadi Henok termasuk parubaya, dia akhirnya meninggalkan dunia ini. Nah saudara,
hidup bergaul dengan Allah. Ada keuntungan hidup bergaul dengan Allah. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup bergaul dengan Allah karena ada keuntungan. Minimal saudara, ketika kita belajar firman Tuhan pada kesempatan ini, ada 3 keuntungan ketika Bapak Ibu dan saya mau hidup bergaul dengan Allah. Ada 3 keuntungan ketika saudara dan saya, kita mau hidup bergaul dengan Allah. Apa artinya hidup bergaul dengan Allah? Kata bergaul, saudara, ini bisa berarti berjalan bersama. Jadi kalau orang bergaul dengan Allah, orang itu berjalan bersama dengan Allah. Tuhan menyertai dan dia ada dalam penyertaan Allah. Orang itu bisa dikatakan bergaul, yaitu mengalir bersama. Dia kemana saja, Allah ada bersama-sama dengannya. Itulah orang yang bergaul dengan Allah. Dalam situasi sulit, situasi menderita, situasi berhasil, situasi dalam keadaan apapun juga, dia mengalir bersama-sama dengan Allah. Dan Allah tinggal. Lalu bergaul juga berarti berjanji bersama. Allah juga berjanji akan memberkati, memberi keuntungan bagi orang bergaul dengan Allah. Dan orang yang mau berkomitmen kepada Allah, dia akan mengalami satu kehidupan yang diuntungkan oleh Tuhan. Dan orang yang bergaul dengan Allah adalah orang yang tinggal bersama Allah dalam semua situasi keadaan kita, semua musim hidup kita. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak lain hati, kita tetap di dalam Tuhan. Apa keuntungan yang disampaikan firman Allah dalam kutip dalam kehidupan Henokh ini dan kepada kehidupan kita ketika Bapak Ibu kita semua mau memutuskan untuk hidup bergaul dengan Allah? Apakah saudara ingin tahu apa keuntungan orang yang hidup bergaul dengan Allah? Banyak Kristen tidak memperjuangkan hidup bergaul dengan Allah karena pikirnya gak ada keuntungan, gak ada hasil, tidak ada berkat. Ada Bapak Ibu, ada 3 keuntungan yang saya dapatkan dalam bagian kehidupan Henokh ini yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Nah, dalam pertemuan ini, dalam perjumpaan ini, hal pertama saudara, keuntungan pertama saudara bisa catat, yaitu yang pertama saudara, hidup beriman kita menjadi nyata. Jadi hidup beriman kita menjadi nyata. Orang yang bergaul dengan Allah adalah orang yang hidupnya beriman kepada Allah. Di dalam firman Tuhan, dalam bagian ini dijelaskan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ini artinya bahwa dia menjadi orang yang beriman kepada Allah. Nah, bergaul dengan Allah adalah satu wujud kehidupan berimannya kepada Allah. Di dalam kitab Ibrani dijelaskan, di dalam Ibrani 11 ayat 5 dan 6, karena iman Henokh. Jadi Henokh ini orang yang hidup beriman kepada Allah. Lalu juga dalam selanjutnya ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan Henokh hidup beriman sehingga ia berkenan kepada Allah. Jadi ketika orang bergaul dengan Allah, imannya akan menjadi hidup dan nyata. Apa bedanya saudara? Orang yang beriman dan orang yang bergaul dengan Allah. Orang beriman saudara belum tentu hidup bergaul dengan Allah, tetapi orang yang bergaul dengan Allah pasti dia orang beriman. Ada banyak saudara, ada banyak orang yang tanda kutip beriman katanya, tetapi hidupnya bergaul dengan dunia. Imannya nggak hidup, imannya mati, imannya nggak bertumbuh. Kenapa? Nggak bergaul dengan Allah. Kenapa? Karena pergaulannya dengan dunia ini. Persis sama yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 233, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan saudara dengan siapa itu mempengaruhi kehidupan saudara yang baik. Pergaulan yang buruk, apakah kalau Bapak Ibu bergaul dengan Allah Tuhan akan menaruh keburukan dalam hidup kita? Tentunya tidak. Kita akan terpengaruh dengan kehidupan Allah yang baik. Kita akan memiliki satu karakter yang baik di hadapan Allah. Nah, kalau orang beriman itu bergaul dengan Allah, maka perilaku orang beriman ini akan menjadi baik. Kalau orang beriman ini hidup bergaul dengan Allah, maka imannya hidup, yaitu pemikirannya pun jadi hidup, jadi terpengaruh oleh Allah. Kalau orang itu bergaul dengan Allah, maka imannya pun akan membantu karakter hidupnya, kebiasaan hidupnya.
perkataannya akan terbangun, cara pandangnya akan terbangun. Kita akan terbentuk oleh firman Allah, di mana kita bergaul dengan Allah. Hal inilah yang seharusnya terjadi dalam hidup Kristen. Kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Allah, yang pasti imannya akan hidup dan menjadi nyata karena bergaul dengan Allah. Tanpa kita bergaul dengan Allah, iman saudara nggak berdaya, saudara. Iman Anda nggak sanggup untuk menghidupi kehidupan Anda. Iman Anda akan terjerumus, akan menyesat, akan mengalami satu korosi dalam kehidupan Anda. Anda akan hidup seperti orang yang nggak beriman, walaupun Anda dikatakan orang beriman, walaupun Anda percaya kepada Allah, walaupun Anda percaya kepada Yesus Kristus yang mati buat Anda, tetapi iman itu tidak pernah mengubah karakter Anda, perkataan Anda, pikiran Anda, perilaku hidup Anda. Di mana letaknya kesulitan itu? Karena Anda tidak bergaul dengan Allah. Sehingga iman Anda ada berdaya dalam menjalani kehidupan dunia, apalagi di tengah pandemik ini. Orang beriman tetapi imannya mati. Mengapa? Karena orang itu tidak bergaul dengan Allah. Ia bergaul dengan dunia. Dia mendapatkan satu kesulitan hidup dalam dunia ini. Jadi saudara, di masa pandemik ini imannya menjadi sama dengan dunia. Harusnya saat ini adalah kesempatan untuk kita lebih lagi untuk menghidupkan iman kita dengan hidup bergaul dengan Allah. Kenapa? Karena Anda punya iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Hal yang kedua, saudara, keuntungan yang kedua. Keuntungan yang kedua yaitu hidup bersemangat di dalam memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Kristus. Hidup bersemangat dalam bersaksi tentang Kristus. Itulah yang dialami oleh Henokh, saudara. Henokh sebagai orang beriman punya satu tugas yang besar dalam hidupnya, dan ia mengerti tugas itu karena dia bergaul dengan Allah. Maka dampak daripada hidup bergaul dengan Allah itu, keuntungannya buat dia adalah imannya menjadi nyata. Yang kedua, saudara, dia hidup bersemangat dalam bersaksi tentang Yesus Kristus. Wow, bagaimana dia bersaksi tentang Yesus Kristus? Perhatikan di dalam Yudas, saudara. Yudas pasal 1 ya, ayat 14 sampai yang ke-15 dikatakan demikian dalam firman Tuhan ini. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang yang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi saudara, kalau kita melihat di dalam penjelasan kitab Yudas 1 ayat 14 ini, jadi situasi pada zaman Henokh hidup, orang-orang sangat menista nama Tuhan Allah, sehingga Henokh pun mengalami penganiayaan iman yang besar sebenarnya. Tetapi mengapa ia kuat? Ia tetap punya semangat bersaksi, karena dia hidup bergaul dengan Allah, karena ia berdekat dengan Allah, ia berjalan bersama dengan Allah, ia mengalir bersama hidup dengan Allah, dan ia bersekutu dengan Allah. Itu sebabnya ia bisa bersaksi tentang Yesus Kristus. Kenapa? Hatinya melekat pada Tuhan. Henokh menyampaikan perkataan firman Allah yang begitu sangat keras kepada orang-orang sejamannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini keluarga besarnya, saudara. Jadi Henokh hidup di tengah-tengah keluarga besarnya. Kakek neneknya juga belum meninggal, bahkan anaknya juga belum meninggal, tetapi Henokh bersaksi tentang kebenaran Allah ini. Apa tanggapan mereka? Menurut firman Tuhan ini, mereka menista firman Allah, menista Tuhan. Tetapi Henokh tetap bersemangat walaupun dia menghadapi tantangan, kesulitan itu. Nah saudara, hal ini sama dialami oleh Nuh. Nuh orang yang bergaul hidup dengan Allah. Nuh ini juga keturunan dari Henokh, saudara. Nuh ini keturunan yang keempat. Jadi Henokh, kemudian dia melahirkan anaknya ini, yaitu Metusalah, lalu Lamek, lalu Nuh. Dan Nuh hidup orang yang bergaul dengan Allah. Dan Nuh ketika memberitakan firman Allah, yaitu pemberita kebenaran itu, dalam 2 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, Nuh pemberita kebenaran itu, hatinya mengalami satu kesusahan besar karena ia menyampaikan berita keselamatan kepada
orang-orang sebangsanya, sejamannya yang tidak menghiraukan firman Allah. Demikian kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu dan saya hidup di dunia ini, ada satu tugas yang mulia. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jelas, tugas Kristen satu, menjadikan semua bangsa murid. Caranya bagaimana? Memberitakan, mengajarkan. Nah, saudara, tugas ini melekat loh kepada Bapak, Ibu, dan saya. Mengapa banyak orang Kristen dia nggak bersemangat memberitakan Injil, tapi enjoy aja hidupnya, nggak ada masalah hidupnya? Sebenarnya mereka itu bermasalah. Masalah di mana? Nggak bergaul dengan Allah. Dia bisa mengajarkan banyak hal, tetapi hatinya nggak memiliki hati Bapa untuk mengasihi jiwa-jiwa. Dan ini ada dalam diri Henok. Henok yang tidak mengenal Yesus Kristus, bagaimana lahirnya, bagaimana hidupnya Yesus, bagaimana Yesus mengalami penderitaan mati kayu salib, Yesus mati, Yesus bangkit, tetapi Henok memberitakan Yesus yang akan datang itu kelak, beribu-ribu malaikat akan menghakimi manusia, semua orang fasik di dunia ini. Kenapa dia bisa begitu? Karena Henok hidup bergaul dengan Allah. Kenapa banyak Kristen lidahnya membeku? Karena enggak bergaul dengan Allah, karena enggak berdekat dengan Allah. Dia beriman Yesus, iya, tetapi yang enggak taat kepada perintah agung Tuhan Yesus Kristus. Ini masalah yang serius sesungguhnya dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehidupan Kristen. Jadi Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, Dia Allah yang hidup. Harusnya Bapak, Ibu, dan saya bangga memberitakan Yesus Kristus kepada dunia ini. Dan dunia harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati karena menanggung dosa manusia. Harusnya kita beritakan, harusnya kita sampaikan kepada dunia. Dan dunia ketika mendengar nggak percaya, mereka bertanggung jawab kepada Allah. Suatu saat Yesus Kristus datang menghakimi umat manusia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tugas penting dalam gereja. Gereja nggak boleh diem. Anak-anak Tuhan nggak boleh diem tidak memberitakan firman Allah. Dunia harus mengerti kenapa dunia ini hidup dalam kejahatan luar biasa. Karena mereka nggak mendengar berita Injil. Kenapa nggak mendengar berita Injil? Karena Kristen tidak memberitakan Injil. Kenapa Kristen nggak memberitakan Injil? Karena Kristen tidak bergaul dengan Allah dan mereka tidak mengerti itu dan tidak beri keberanian dan tidak punya kuasa. Kenapa? Nggak bergaul dengan Allah. Dia bisa melayani semuanya. Dia bisa melayani apa saja. Tetapi ketemu tetangganya yang baik hati, teman sahabatnya yang mengasihi dia, nggak pernah cerita tentang Yesus Kristus. Kenapa? Karena nggak bergaul dengan Allah, sehingga nggak mengerti isi hati Tuhan, nggak mengerti hatinya Tuhan, hatinya Bapa. Kenapa Yesus sampai mati kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu? Henok menjalankan hidup yang luar biasa di zaman sekian tahun yang lalu, saudara. Kita yang jelas-jelas melihat Yesus mati untuk kita, ditulis dalam Alkitab lagi. Kurang apa Allah? Kitalah yang harusnya bertanggung jawab untuk memberitakan kasih Tuhan yang besar ini. Lalu apa solusinya? Mari kita bergaul dengan Allah. Ada banyak orang mencari solusi memberitakan Injil dengan baik, tapi nggak menemukan. Kenapa? Harusnya hidup bergaul dengan Allah. Itulah keuntungannya. Kita diberi keberanian, semangat untuk memberitakan Injil. Keuntungan yang ketiga, saudara. Di samping hidup iman kita menjadi nyata dan hidup kita bisa menjadi saksi yang penuh semangat untuk Kristus, dan keuntungan yang ketiga, saudara, hidup diakhiri secara terhormat. Jadi hidup Kristen harus diakhiri secara terhormat. Nah, seorang bernama Henok ini, saudara, dia mati diakhiri dengan terhormat. Kenapa, saudara? Dikatakan dalam bagian firman ini, dikatakan demikian. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok tidak mati seperti kebanyakan orang, tetapi diangkat oleh Allah. Sama dengan Elia, juga diangkat oleh Allah. Sampai Elisha, Bapakku, Bapakku, saudara.
Tapi ini nggak ada penjelasan Henok. Tapi ia diangkat oleh Allah. Bagaimana Alkitab menjelaskan hal ini? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan begitu luar biasa menegaskan kepada kita sekalian bahwa benar-benar bahwa Henok ini terangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Dikatakan dalam Ibrani juga 11 ayat 5, karena iman Henok terangkat karena imannya. Bergaul dengan Allah itu membangun kehidupan iman kita. Dan iman yang benar akan menghasilkan hidup yang bergaul dengan Allah. Jadi karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Artinya ia tidak ditemukan berarti ia dicari, saudara. Dicari oleh siapa ya? Wah, dia masih punya saudara, keluarga besar. Mungkin ayahnya, mungkin kakeknya, mungkin kakek dari ayahnya, dari kakeknya. Iya, saya pikir ketika saya hitung-hitung masih nutupi, saudara. Yang nggak bisa melihat hanya Adam sama Nuh, nggak bisa melihat kisah kehidupan Henok. Ketika saya hitung-hitung, coba hitung-hitung dari umur ini, dia mati 365 tahun. Semua orang-orang yang di bawah Adam, Set, Enos dan seterusnya sampai Henok, dia bisa melihat. Bahkan Henok sampai Lamek bisa melihat. Kalau saya hitung-hitung itu, hanya Nuh yang belum lahir. Tetapi Nuh mungkin mendengar berita itu, sehingga ia hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudara, dalam bagian ini dia hidup matinya terhormat karena tinggal di dalam bergaul dengan Allah. Jadi bukan masalah diangkat, iya, itu hal spesial. Henok terangkat itu spesial banget tuh. Yesus saja matinya di kayu salib. Kenapa dia disalib menderita? Karena dosa saya dan saudara kita semuanya, dosa dunia. Tetapi kematian Yesus membawa kehidupan bagi banyak orang yang percaya. Bagi Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus Kristus, mati di kayu salib karena dosamu, Anda percaya kepada Yesus, saudara akan menerima kehidupan. Dan Anda menjadi pribadi yang bergaul dengan Allah, dan itu yang membuat Anda menjadi terhormat di hadapan Allah. Nah, saudara, Yesus saja matinya di kayu salib, tapi Henok berkat anugerah Allah, dia terangkat surga. Dan ini berkat yang luar biasa di dalam kehidupan Henok. Ayahnya, kakeknya, neneknya, buyutnya mungkin mencari dia, Set, Enos dan terusnya, Kenan, Mahalalel, Yared, ayahnya juga Metusalek, Lamek, anak dan cucunya mungkin bergelir yang mencari di mana Henok, di mana ayah kita Henok, di mana anak kita Henok. Saudara, dicari, ternyata dia terangkat ke surga. Ini kesaksian Alkitab. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan Henok dicari. Nah, tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sebelum kematiannya, sebelum meninggalkan dunia ini, ia mendapat kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dan orang-orang yang demikian, saudara, katanya firman Allah, patut mendapatkan upah. Ini berkat, ini upah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana saudara nanti kalau mati? Apakah saudara mau mati terhormat? Seperti firman Tuhan? Mari saya mendorong kepada saudara, mari kita mati yang terhormat. Mati yang terhormat, bukan mati karena kefasikan kita, bukan mati meninggalkan Allah, tetapi mari kita hidup bergaul dengan Allah, dan saudara mengakhiri hidup saudara dengan terhormat di hadapan Allah. Mari kita hidup bergaul dengan Allah, agar suatu saat kita mengakhiri hidup menjadi orang yang hidup memuliakan Allah, menjadi pribadi yang bergaul dengan Allah. Pergaulan Anda dengan Allah akan bersifat kekal. Kematian tidak akan pernah bisa menghentikan Anda bergaul dengan Allah. Apakah hal itu satu kehormatan? Seharusnya. Harusnya Kristen hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu saat saya ada dalam sebuah pelayanan di gereja yang masih kecil. Saya melihat teman saya juga punya jemaat, dan kemudian saya melihat teman saya ini punya jemaat, dan rupanya saudara, 3 hari 3 malam teman jemaatnya itu keplek, saudara, lalu mati. Wah, susah sekali. Dia akan mengkhotbahkan apa, saudara? Kenapa hidupnya dia menjalankan keplek yang terus-menerus begitu? Apakah dia bergaul dengan Allah? Dia bergaul dengan dunia. Dia bergaul dengan orang-orang yang merusak imannya. Nah, saudara,
Marilah jemaat Gereja Baptis Kedung hidup Anda terhormat, matimu terhormat. Hidup bergaul dengan Allah, maka matimu terhormat. Kalau Anda hidup bergaul dengan dunia, matimu nggak terhormat di hadapan Allah. Bukan masalah terangkatnya, tetapi nilai dari hidup bergaul dengan Allah, hidupmu akan berharga di mata Allah. Oleh sebab itu, mari kita bergaul dengan Allah. Mari kita merencanakan bukan hanya hidup di dunia ini saja, tetapi hidup yang bergaul dengan Allah, yang bernilai kekal. Hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, sangat singkat. Hidup kita di dunia ini sangat singkat. Orang bilang mung mampir ngombe, hanya sebentar. Artinya waktu kita singkat. Coba kita pikirkan, Adam hidup 900 sekian puluh tahun, Nuh 900 sekian puluh tahun, Henok termasuk mati muda karena 365 tahun. Sekarang hidup manusia itu berapa? Palingo 70-80 tahun. Wis menggeh-menggeh. Sudah sudah susah. Ini waktunya singkat. Kalau Henok bisa hidup bergaul dengan Allah sedemikian luar biasa, mari Bapak Ibu, kalau Anda punya iman, Anda mau menjadi saksi Tuhan, Anda mau mati terhormat, mari silakan Anda mulai hidup bergaul dengan Allah mulai hari ini. Kalau Anda sudah hidup bergaul dengan Allah, lanjutkan sampai Tuhan panggil saudara. Amin saudara. Kalau Anda belum mengalami hidup bergaul dengan Allah, waktunya Anda mengalami hidup yang bergaul dengan Allah. Jangan main-main. Ini waktu-waktu terakhir. Ini waktu-waktu yang singkat. Kita tidak tahu waktunya kapan Tuhan datang. Dia akan datang entah secara pribadi maupun dengan malaikat-malaikat surgawinya, seperti yang dinubuatkan Henok ini. Kita tidak tahu waktunya, tetapi yang pasti dia akan datang untuk menjemput orang yang beriman, yang bergaul dengan Allah, dan akan menghakimi manusia yang hidupnya fasik. Renungkanlah, mari kita hidup bergaul dengan Allah, karena ada keuntungan untuk hidup bergaul dengan Allah. Keuntungannya apa? Imanmu akan hidup dan menjadi nyata, sehingga orang akan hidup melihat Kristus di dalam hidupmu. Dan saudara akan menjadi orang yang berani untuk bersaksi dengan penuh kasih kepada jiwa-jiwa. Dan Anda akan mati mengakhiri hidup dengan terhormat di hadapan Allah. Kiranya Kristus memberkati saudara, dan bagi Anda yang mau mengalami hidup beriman kepada Allah, mau bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan, maupun mau mati terhormat, silakan saudara hidup bergaul dengan Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat waktu yang Tuhan sediakan, dan kami berdoa supaya Tuhan meteraikan firman ini dalam setiap hati umat-Mu, dalam setiap hati jemaat-Mu yang sungguh-sungguh hidup mau bergaul dengan Allah, sehingga imannya menjadi hidup nyata dan hidup bersaksi dengan berani dan penuh kuasa karena kasih-Mu, dan bahkan kami bersama bisa mengakhiri hidup dengan terhormat di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, diberkati anak-anak-Mu yang berkomitmen hari ini mau melakukan firman Allah, bergaul dengan Allah. Diberkati orang-orang yang hari mendengar firman Tuhan dan mau mendengar dan percaya kepada Engkau. Kiranya Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.